Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini, Goku yang telah sampai ke akhirat begitu sangat terkejut melihat banyak sekali korban dari Majin Buu yang telah sampai di akhirat. Singkat cerita, setelah peramal Baba mengantarkan Goku kembali ke akhirat, dia pun segera pergi untuk mengerjakan urusan lain. Singkat cerita, Goku pun segera menemui Raja Yema yang sedang sangat kesal akibat dia harus mengurusi banyak korban tewas yang telah dibunuh oleh Majin Buu. Selanjutnya, Goku pun bertanya kepada Raja Yema apakah Gohan yang telah mati telah datang kemari. Namun Raja Yema mengatakan kalau selama dia mendata orang-orang, tidak ada orang yang bernama Gohan datang kemari. Mendengar hal tersebut membuat Goku menjadi sangat senang karena sepertinya Gohan memang masih hidup. Dia pun segera pergi dari tempat Raja Yema dan begitu senang karena Gohan masih hidup, dan dia pun teringat perkataan dari Videl kalau Gohan memang masih hidup, dan dia pun tak menyangka kalau mereka berdua memang satu pemikiran. Baru saja mengatakan hal tersebut, Goku pun merasakan aura Ki Gohan yang berada di alam Kaioshin. Dia pun tanpa basa-basi langsung berpindah ke alam Kaioshin untuk segera menemui Gohan. Namun karena kedatangan Goku yang tiba-tiba membuat Goku hampir saja tertebas oleh pedang Ziswan yang dikenakan oleh Gohan. Kemudian Goku pun segera menjelaskan kepada Kaioshin dan juga yang lainnya tentang apa yang telah terjadi di bumi kalau Majin Buu telah menghancurkan beberapa kota. Mendengar hal tersebut membuat Kaioshin, Kibito dan juga Gohan menjadi geram tak tertahankan untuk segera menghadapi Majin Buu dan menghabisinya. Tak lama Goku pun segera meminjam pedang Ziswan yang digunakan oleh Gohan. Pada awalnya Goku pun juga sangat terkejut dengan berat dari pedang Ziswan itu. Namun lama-kelamaan Goku pun juga mulai terbiasa dengan menggunakan pedang Ziswan itu. Kibito yang melihat hal tersebut begitu sangat terkejut karena para Saiyan memiliki kekuatan yang begitu kuat dan mampu mengendalikan pedang Ziswan dalam waktu yang cepat. Kemudian Kaioshin pun segera mengajak mereka berdua untuk segera beristirahat terlebih dahulu. Goku mengatakan kalau nanti dia akan menunjukkan perubahan Super Saiyan 3-nya kepada Gohan. Singkat cerita, setelah satu hari atas kepergian dari Goku, Piccolo harus ekstra marah untuk melatih Gohan dan juga Trunks karena dia harus segera melatih mereka dengan giat untuk bisa mengalahkan Majin Buu. Melihat mereka berdua yang satu saat dibangunkan, dia pun segera memberikan tamparan kasih sayang kepada Goten dan juga Trunks untuk membuat mereka berdua tidak manja. Namun tiba-tiba Trunks langsung meminta kepada Piccolo untuk menunjukkan lagi gaya fusion seperti sebelumnya karena mereka berdua telah lupa melakukan hal tersebut. Sontak hal itu membuat Piccolo menjadi keringat dingin. Satu kali saja sudah membuatku menjadi malu, apalagi dua kali. Mau tak mau Piccolo pun harus melakukan hal tersebut demi bisa melatih mereka berdua. Dia pun segera mengajak Krillin untuk melakukan tarian fusion agar bisa membuat kedua bocil kita ini menjadi paham. Namun sebenarnya kedua bocil kita ini memang paham dengan gaya fusion, namun mereka berdua sepertinya hanya mengerjai Piccolo dan juga Krillin. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Majin Buu yang kembali menghancurkan sebuah kota. Selanjutnya, dia pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari kota yang lain. Di tengah perjalanan, Majin Buu pun melihat seorang pejalan kaki. Majin Buu pun segera menghampiri bocah tersebut untuk segera mengagetkannya, berharap kalau bocah itu akan takut. Namun sayangnya bocah itu ternyata buta dan membuat Majin Buu menjadi keheranan kenapa bocah itu tidak takut kepadanya. Bocah itu segera menjelaskan kalau dirinya telah buta sejak lahir dan dia tidak bisa melihat apapun dari dulu. Pada akhirnya Majin Buu pun iba kepada bocah itu dan segera menyembuhkan matanya dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Pada akhirnya bocah itu pun bisa melihat kembali setelah disembuhkan oleh Majin Buu dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Majin Buu berharap bocah itu akan ketakutan ketika saat ini dia telah bisa melihatnya. Namun malah bocah itu terharu melihat Majin Buu yang telah menyembuhkan matanya karena perbuatan baik yang ia lakukan. Majin Buu yang melihat hal itu menjadi sangat keheranan, apakah dirinya karakter baik atau jahat.
selanjutnya mereka berdua pun segera menjadi teman yang akrab dan segera mengobrol. Di sini bocah itu pun memberikan sebuah koin kepada Majin sebagai tanda terima kasihnya. Majin yang berpikir kalau itu adalah sebuah kue, dia pun segera memakainya. Namun koin tersebut tidak enak bagi Majin dan dia pun segera membuangnya. Majin pun segera pergi dari tempat tersebut untuk menuju ke kota dan mencari mangsa. Sesampainya di kota, Majin pun menemukan seorang kakek tua. Dia pun segera mengubah kakek tua itu menjadi sebuah susu kota. Ternyata Majin memberikan susu kota itu kepada bocah sebelumnya yang sangat menginginkan susu. Setelah itu Majin pun segera meninggalkan bocah itu tanpa melakukan kejahatan apapun kepadanya. Tapi emang enak susu rasa kakek tua. Kemudian Majin pun terbang ke kota selanjutnya. Menemukan kota yang begitu besar, Majin menjadi sangat senang. Dia pun segera kembali menghancurkan kota itu dengan sebuah ledakan, dan dia pun akhirnya berhasil menghancurkan kota itu. Hahaha, itu adalah sebuah ledakan. Loh, emang beda darah? Di sisi lain, Piccolo pun dibuat sangat pusing kepada Goten dan juga Trunks yang malah bertengkar akibat mereka berdua yang belum sempurna melakukan fusion dan saling menyalahkan satu sama lain. Piccolo kali ini harus mengeluarkan energi ekstra untuk melatih Goten dan juga Trunks agar bisa menyempurnakan teknik fusion. Di sisi lain, family G-Factor pun begitu sangat ragu apakah mereka berdua bisa untuk melakukan teknik fusion. Namun tidak ada alasan untuk hal itu. Mereka sangat yakin kalau Goku memang sudah menjanjikan kalau teknik fusion adalah teknik yang terkuat untuk bisa mengalahkan Majin Buu. Di sisi lain, Gohan pun akhirnya sudah semakin lincah dalam menggunakan pedang G-Sword. Hal itu pun membuat Goku dan juga yang lainnya yang menonton Gohan berlatih begitu sangat kagum karena Gohan mampu menguasai pedang G-Sword hanya dalam waktu 1 hari saja. Di sini Goku pun sangat penasaran dengan pedang G-Sword itu apakah memang sangat tajam. Goku pun berniat untuk melemparkan batu yang ia duduki. Goku pun segera mengangkat batu itu dan segera melemparkannya hanya dengan menggunakan satu tangan saja. Dengan sangat percaya diri, di sini Gohan pun langsung membelah batu itu menjadi 2 dengan sangat mudah. Kaioshin yang melihat hal tersebut begitu sangat senang karena pedang G-Sword begitu sangat tajam. Namun dia masih belum puas akan hal itu. Dia berniat untuk menguji lagi pedang itu dengan menggunakan benda terkeras di alam semesta, di mana benda tersebut seperti sebuah kubus namun memiliki bahan yang sangatlah keras dan tak ada yang bisa menandinginya di alam semesta. Kaioshin pun segera memberikan kubus itu kepada Goku. Tanpa ragu, Goku pun langsung melemparkan kubus itu ke arah Gohan untuk Gohan belah. Nah, setelah batu itu dilempar, Gohan pun berniat untuk segera membelah batu itu dengan menggunakan pedang G-Sword. Namun bukannya batu terkeras itu yang terbelah, namun malah pedang itu yang patah akibat benda tersebut yang saking kerasnya. Melihat hal tersebut membuat semuanya menjadi sangat terkejut melihat pedang itu menjadi patah. Gohan, Kaioshin dan juga Kibito yang melihat hal itu begitu tak percaya kalau pedang G-Sword mampu patah dengan menggunakan asing terkuat itu. Melihat hal itu, Goku pun berkata, itu bukan salahku loh, kan tadi kau yang suruh untuk diriku melempar batu itu. Kaioshin dan juga Kibito yang melihat pedang itu patah, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun mulai meragukan tentang pedang itu yang sepertinya tak bisa untuk mengalahkan Majin Buu. Walaupun begitu, Gohan tetap tidak akan menyerah.
dia tetap akan terus berlatih agar bisa mengalahkan Majin Buu karena dia sudah terbiasa bertarung dengan menggunakan pukulannya. Gohan pun mengatakan efek dari pedang itu yang sangat berat membuat tangannya kali ini jauh lebih ringan daripada sebelumnya, dan hal itu akan membuat Gohan untuk menunjukkan kekuatan aslinya untuk melawan Majin Buu. Nah, hal itu pun disetujui oleh Kaioshin dan juga Gibito. Namun Goku masih sangat ragu apakah kekuatan Gohan saat ini bisa untuk mengalahkannya. Namun tiba-tiba pedang siswa sebelumnya yang telah patah memunculkan seorang kakek tua yang membuat mereka bertanya-tanya dengan siapakah kakek itu. Kaioshin itu pun segera menjawab kalau dirinya adalah seorang Kaioshin dari 15 generasi sebelumnya. Hal itu pun membuat Kaioshin dan juga yang lainnya menjadi sangat terkejut dengan perkataan dari kakek itu. Sementara itu, orang-orang yang telah mati akibat dibunuh oleh Majin Buu malah bertambah semakin banyak dan membuat Raja Yema menjadi sangat kerepotan untuk melayani mereka semua. Bahkan dirinya dan juga para anak buahnya tidak memiliki waktu untuk berhenti sejenak beristirahat maupun makan. Tak lama, Raja Yema pun kembali diberitahu oleh anak buahnya kalau masih akan ada 1,5 juta dari umat manusia yang akan datang lagi kemari. Hal itu pun membuat Raja Yema menjadi semakin jengkel dengan kedatangan dari para manusia yang telah mati yang semakin banyak. Hal itu pun membuat sang Raja Yema menjadi bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi di bumi. Kita cek lagi di mana Goku dan juga yang lainnya sedang menginterogasi kakek tua sebelumnya yang keluar dari dalam badang G-Sword. Kakek tua itu pun mengatakan kalau dirinya adalah seorang Kaioshin legendaris yang memiliki kekuatan overpower. Oleh sebab itu, dia pun dikurung di dalam sebuah pedang oleh musuh yang pernah ia lawan sebelumnya. Hal tersebut membuat Goku menjadi cukup terkesan dengan kakek itu dan berniat untuk mengatas kekuatan kakek itu apakah memang benar-benar kuat. Tak lama, Goku pun langsung menembakkan sebuah tembakan laser ke arah kakek tua itu yang membuat kakek tua itu pun langsung tebar dan mukanya kocong akibat tembakan laser yang ditembakkan oleh Goku. Hal itu pun sontak membuat si kakek tua menjadi sangat kesal kepada Goku dengan apa yang telah ia lakukan. Hei manusia kotor, apa yang telah kau lakukan? Kau benar-benar kurang ajar kepadaku. Kau pikir siapa aku? Hal itu pun membuat Goku dan juga Gohan menjadi sangat lemas karena ternyata kakek tua itu tidak kuat dan hanya pembohong saja. Si kakek tua pun segera menjelaskan kalau kehebatannya bukan tentang kekuatan yang ia miliki, melainkan dia memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh siapapun. Hal itu pun sontak membuat Goku menjadi penasaran dan segera bertanya kepada kakek tua itu. Namun di sini si kakek tua pun tidak mau memberitahukan kemampuan yang ia miliki akibat perlakuan Goku sebelumnya yang sudah menghinanya. Goku pun segera menyogok kakek tua itu dengan akan memberikan majalah-majalah dewasa kepadanya. Namun tetap saja kakek itu menolaknya karena dengan kemampuan yang ia miliki dia bisa melihat hal itu dari kejauhan yang berada di bumi. Namun Goku pun tak kehabisan akal. Dia pun segera membisiki si kakek tua dan mengatakan, kalau gitu gimana kalau aku kasih kau pegang langsung tuh. Hal tersebut pun membuat si kakek tua menjadi setuju untuk memberitahu kemampuan yang ia miliki. Hal itu pun membuat Gohan menjadi bertanya-tanya siapakah orang yang Goku maksud. Nah sini kau kan punya pacar, bagaimana kalau kau biarkan kakek itu untuk pegang-pegang pacarmu? Hal itu pun sontak membuat Gohan menjadi marah. Kalau gitu kenapa nggak pacar kau saja? Hal itu pun membuat Goku menjadi cukup kebingungan untuk siapa yang akan ia lakukan atau berikan kepada kakek tua itu untuk ia pegang-pegang. Goku pun akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk menggunakan Bulma saja. Hal itu pun sontak membuat Gohan menjadi sangat terkejut. Bagaimana kalau kau nanti dimarahi Pangeran Chonga? Tenang, kan cuma sedikit saja. Demi bisa mengetahui cara untuk mengalahkan Majin Buu, Goku pun rela melakukan apapun demi bisa mengetahuinya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk bisa mengalahkan Majin Buu. Dan akhirnya persetujuan dari mereka berdua pun deal. Dan ternyata kemampuan tersembunyi yang dimiliki oleh kakek ini adalah untuk membangkitkan kekuatan dari seseorang yang terpendam, bahkan bisa melampaui batas yang dimiliki oleh orang tersebut.
Kakek tua yang menyadari kalau Gohan yang telah mencabut pedang itu, dia pun meminta kepada Gohan untuk berjalan di sampingnya. Setelah melakukan hal tersebut, kakek tua mengatakan kalau dirinya bisa membuat orang yang telah menarik pedang Z-Sword menjadi orang yang terkuat di alam semesta. Tak lama, All-Kai pun segera menari sambil berjalan mengelilingi Gohan, dan hal itu membuat semua orang menjadi sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh All-Kai dan ragu apakah itu yang dilakukan oleh All-Kai dapat membangkitkan kekuatan tersembunyi Gohan. Bahkan Gohan yang berniat untuk protes saja langsung dimarahi oleh All-Kai karena tidak ada orang satupun yang boleh mengganggu upacara ini. Goku pun tak ambil pusing dengan hal tersebut. Dia pun memutuskan untuk beristirahat dan tidur siang terlebih dahulu dan memberikan semangat kepada Gohan, di mana Kaioshin dan juga Kibito berniat untuk beristirahat juga. Namun mereka berdua tidak enak dengan All-Kai dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berdiri saja. Sebenarnya mereka berdua juga sangat ingin beristirahat seperti Goku dan tidur siang. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Goten dan juga Trunks yang masih dilatih oleh Piccolo untuk melakukan fusion. Setelah sekian lama, akhirnya mereka berdua berhasil menyempurnakan tarian fusion itu dan siap untuk melakukannya. Nah, Piccolo pun meminta kepada mereka berdua untuk menyetarakan kekuatan Super Saiyan mereka dan segera melakukan fusion untuk membangkitkan seorang kesatria terkuat yang bisa mengalahkan Majin Buu. Sementara itu, di sisi lain Gohan harus terus berdiri sambil dikelilingi oleh All-Kai yang sedang mencoba untuk membangkitkan kekuatan tersembunyi Gohan, dan dia harus berdiri seperti itu selama 25 jam sampai All-Kai menyelesaikan ritualnya. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan para family Z-Sector berniat untuk melihat hasil akhir dari latihan Goten dan juga Trunks. Nah, di sini Cici pun masih memikirkan nama yang cocok bagi gabungan mereka berdua. Gotenks apakah Truten? Yang bagus ya Gotenks lah. Piccolo pun meminta kepada Goten dan juga Trunks untuk segera menyamakan aura ki mereka agar bisa segera melakukan fusion. Dan inilah dia yang ditunggu-tunggu oleh para Z-Sector, yaitu penggabungan Goten dan juga Trunks. Singkat cerita, setelah cahaya menyilaukan hilang, semua mata dibuat sangat terkejut melihat penggabungan Goten dan juga Trunks, di mana penggabungan mereka berdua memiliki badan yang sangat gemuk sampai-sampai membuat Piccolo bertanya-tanya apakah memang penggabungan dari mereka berdua ini memang seperti itu. Karena teknik ini yang disarankan oleh Goku sebelumnya, mereka pun percaya-percaya saja. Nah, mereka pun sedang menunggu bocah ini untuk melakukan sesuatu hal yang menakjubkan. Namun mereka malah kelelahan sendiri saat mencoba untuk berjalan. Sontak, hal tersebut pun membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Wah, ternyata produk gagal ini. Pada akhirnya, Piccolo pun menyadari sesuatu kalau sebelumnya Trunks telah mengeluarkan jarinya terlebih dahulu dibandingkan Goten, yang membuat gerakan mereka menjadi tak sama. Hal itulah yang membuat produk mereka alias bentuk mereka ini menjadi gemuk seperti ini. Piccolo pun meminta kepada mereka berdua untuk mengulangi teknik fusion. Namun karena mereka berdua yang tidak mengetahui bagaimana cara memisahkan diri, pada akhirnya mereka pun harus menunggu waktu 30 menit sampai Goten dan juga Trunks terpisah secara alami. Singkat cerita, setelah Goten dan juga Trunks kembali terpisah, Piccolo meminta kepada mereka berdua untuk kembali melakukan teknik fusion. Namun karena jari dari mereka berdua yang tidak bersentuhan, membuat teknik fusion mereka pun menjadi gagal. Pada akhirnya bentuk penyatuan mereka pun lebih kacau daripada yang sebelumnya, di mana mereka memiliki tubuh yang kurus krempeng seperti kekurangan gizi, bahkan sampai batuk-batuk seperti itu. Pada percobaan ketiga, mereka berdua lebih serius untuk melakukan fusion agar dapat memunculkan wujud sempurna dari teknik fusion, dan pada akhirnya mereka pun berhasil
melakukan teknik fusion itu dengan sempurna dan memunculkan sosok kesatria yang akan mengalahkan Majin Buu. Semua orang pun nampak terkejut merasakan aura ki milik Gotenk yang begitu kuat sampai tak terhingga. Tinggal dipoles sedikit saja oleh Piccolo, maka Gotenk akan menjadi prajurit terkuat di muka bumi. Namun Gotenk ini sombongnya minta ampun. Dia sudah tak mau lagi mendengar perkataan dari Piccolo. Dia sangat yakin dengan perubahan bentuknya ini maka dia bisa mengalahkan Majin Buu dengan mudah. Tanpa mendengarkan perkataan dari Piccolo, Gotenk pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Piccolo dan juga yang lainnya pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah mereka kabur. Goku yang dibangunkan oleh seekor kupu-kupu membuatnya menjadi sangat terkejut karena upacara pembangkitan kekuatan milik Gohan masih belum selesai. Ternyata mereka baru melakukan upacara tersebut dalam waktu 2 jam. Waduh, ternyata masih lama lagi ya. Kita cek kondisi dari Majin Buu yang masih menghancurkan kota-kota lagi. Dia terlihat sangat bersemangat untuk melakukan penghancuran lagi di kota-kota selanjutnya. Tak lama Majin Buu pun melihat ada 2 kapal yang sedang berlayar. Tanpa basa-basi Majin Buu pun segera menghancurkan kedua kapal itu tanpa ampun. Tiba-tiba perut Majin Buu pun menjadi bolong dan ternyata pelakunya adalah Gotenk yang datang ke tempat tersebut untuk mengalahkan Majin Buu. Gotenk sangat percaya diri kalau dirinya bisa mengalahkan Majin Buu. Dia merasa kalau dengan kekuatannya saat ini bisa mengalahkan Majin Buu dengan mudah. Hei Majin Buu, jangan beraninya sama orang lemah saja. Sini sama Eke. Akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai, di mana Gotenk menghajar Majin Buu secara membabi buta sampai membuatnya terjun ke dalam air. Walaupun telah dihajar habis-habisan oleh Gotenk, Majin Buu masih mampu bangkit kembali dan mengembalikan tubuhnya seperti sedia kala. Majin Buu kali ini benar-benar sangat marah, bukan karena dihajar oleh Gotenk, melainkan Gotenk telah memanggilnya kentut. Pada akhirnya, Majin Buu berhasil mengembalikan keadaan dengan menghajar Gotenk sampai membuatnya babak belur dan melayang jauh sampai menabrak sebuah tembok yang membuatnya tak bisa bergerak. Tak berhenti sampai di situ. Di sini Majin Buu berniat untuk menghabisi Gotenk dan juga menghancurkan kota dengan menggunakan sebuah energi laser. Namun secara tiba-tiba muncul para pasukan militer yang menyerang Majin Buu secara membabi buta. Namun serangan seperti itu tidak akan mampu untuk menghabisi Majin Buu. Majin Buu yang marah, dia pun langsung menghancurkan para militer itu beserta kotanya yang membuat kota itu langsung hancur rata dengan tanah.
Goten pun akhirnya kembali ke istana langit dengan keadaan yang sudah babak belur dan juga rasa frustasi akibat tidak bisa mengalahkan Majin Buu. Tak lama Piccolo pun datang ke tempat tersebut dengan sangat marah karena dia gagal mendidik Goten dan juga Trunks untuk bisa mengalahkan Majin Buu. Dia meminta kepada Goten untuk berlatih jauh lebih keras daripada yang sebelumnya untuk memaksimalkan teknik fusion agar hal ini tidak terjadi lagi. Sementara itu, setelah kekalahan Goten melawan Majin Buu, dia pun kembali melakukan pemusnahan kepada manusia dengan riang gembira. Dia mengubah seluruh manusia menjadi berbagai makanan dan memakannya tanpa ampun. Dan para manusia yang mencoba untuk mempertahankan kehidupan mereka berkali-kali tetap gagal karena kekuatan Majin Buu yang begitu overpower. Namun para manusia yang masih hidup, mereka pun tidak putus asa karena mereka mendengar penyelamat mereka masih hidup. Siapakah penyelamat mereka semua? Ternyata penyelamat mereka semua adalah Mr. Satan yang masih hidup, yaitu seorang petarung legendaris. Di sini Mr. Satan sudah menghentikan latihan terbangnya dan dia pun memutuskan untuk pergi mengalahkan Majin Buu karena dialah satu-satunya harapan manusia demi bisa mengalahkan Majin Buu, sang iblis yang sangat kejam. Di sisi lain, Goten dan juga Trunks yang sebelumnya dikalahkan oleh Majin Buu membuat mereka menjadi babak belur dan harus diobati oleh ibu mereka. Trunks yang masih tak terima atas kekalahannya, dia pun mengatakan, "Awas kau Majin Buu, nanti pasti kau akan kukalahkan." Kedua orang tua dari Goten dan juga Trunks begitu sangat khawatir karena mereka berdua sebelumnya sudah sangat gegabah dan juga ceroboh yang membuat mereka berdua hampir terbunuh oleh Majin Buu. Nah, makanya ingat kata-kata pepatah, kesombongan akan membuatmu hancur. Piccolo pun menegaskan kepada Goten dan juga Trunks kalau mereka berdua adalah satu-satunya harapan demi bisa mengalahkan Majin Buu. Kalau mereka mati saat ini, maka Majin Buu akan semakin menggila untuk menghancurkan bumi. Pada akhirnya, Goten dan juga Trunks pun tersentuh dan mengakui kesalahan dari mereka berdua. Trunks pun bertanya kepada Piccolo apakah dirinya bisa melampaui kekuatan ayahnya. Di sini, Trunks pun sangat tersentuh dan juga kagum kepada ayahnya yang berani mengorbankan dirinya demi bisa mengalahkan Majin Buu. Piccolo pun segera memegang kepala dari Trunks dan juga Goten lalu mengatakan kalau para Saiyan memiliki kekuatan yang memang luar biasa dan kalian berdua adalah keturunannya, di mana para Saiyan ini bisa melakukan apapun yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh mereka sama sekali. Nah, dengan begitu Piccolo pun langsung menyembuhkan Goten dan juga Trunks sebagai hadiah dari mereka berdua. Setelah mendapatkan wejangan dari Piccolo, di sini Goten dan juga Trunks akan berlatih lebih serius daripada sebelumnya. Piccolo pun segera mengajak mereka berdua untuk kembali berlatih agar bisa menjadi lebih kuat dan mengalahkan Majin Buu. Di sisi lain, akhirnya Mr. Satan telah sampai ke rumah Majin Buu dan dia berniat untuk menghadapi Majin Buu sendirian. Dia juga membawa tas yang katanya di dalam tas tersebut memiliki senjata mematikan. Tak lama, Satan pun segera melepaskan jubah dan juga ikat pinggangnya lalu mengatakan kalau kali ini adalah hari terakhir dari Majin Buu. Hei Majin Buu, bersiaplah, ini adalah hari terakhirmu di alam semesta. Kau akan menerima hukuman atas apa yang kau lakukan. Namun dalam hati Mr. Satan memang benar-benar sangat ketakutan kalau harus menghadapi Majin Buu. Anak buahnya yang melihat Satan seperti itu, dia pun bertanya apakah Satan sedang sakit tenggorokan. Kalau begitu aku bantu. Hei Majin Buu bodoh, cepat keluarlah, ini ada bos kami yang siap menantangmu. Sontak, Satan pun segera membawanya bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Majin Buu. Mr. Satan pun meminta kepada mereka berdua untuk pergi karena misi rahasia ini tidak boleh ada yang mengetahui. Hampir saja ketahuan oleh mereka. Kemudian, Mr. Satan pun segera mengendap-endap untuk mendekati rumah Majin Buu dan mengecek apakah dia ada di dalam rumah. Setelah mulai dekat di dalam rumah Majin Buu, Mr. Satan segera melemparkan sebuah batu untuk mengecek respon Majin Buu apakah dia memang berada di rumah. Karena tidak ada respon dari Majin Buu, pada akhirnya Mr. Satan pun segera mengecek lebih dekat rumah Majin Buu dan ternyata rumah itu memang kosong.
Mungkin dia ketakutan melihat si aku yang akan datang kemari. Di saat Mr. Satan sedang bersemangat seperti ini, tiba-tiba Majin Buu muncul di hadapannya. "Hai paman, kenapa kau kesini?" Sontak nyali Mr. Satan pun langsung ciut melihat Majin Buu yang mulai mendekat ke hadapannya. Nah, di sini Majin Buu yang melihat mangsa datang tak diundang, dia berniat untuk mengubah Mr. Satan menjadi sebuah makanan. Enaknya dijadiin apa nih? Permen, jelly, atau apa ya? Pada akhirnya Mr. Satan pun mencoba bernegosiasi kepada Majin Buu. Dia mengeluarkan sebuah coklat dari dalam tasnya, di mana coklat itu pun diberikan kepada Majin Buu. Majin Buu yang memakan coklat itu, dia merasa kalau coklat itu memang enak. Namun ternyata coklat itu sudah diberi racun oleh Mr. Satan, yang mana dia hanya tinggal menunggu Majin Buu mati karena coklat tersebut. Namun sayangnya Majin Buu ini kebal terhadap racun yang membuatnya tidak akan mungkin mati oleh coklat itu. Kalau begitu kau main saja ini bro, dimana Mr. Satan memberikan Majin Buu sebuah gimbal. Mr. Satan melihat kalau Majin Buu menyukai permainan tersebut, dia pun terus mengulur waktu agar membuat Majin Buu tidak berpikir untuk membunuhnya. Di saat ada kesempatan, Mr. Satan pun segera menekan remote yang membuat gimbal itu langsung meledak. Namun kalau hanya ledakan kecil seperti itu ya tidak akan membuat Majin Buu mati. Majin Buu merasa sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Mr. Satan, dan dia pun memutuskan untuk membuat Mr. Satan menjadi bawahannya. Tak lama Mr. Satan pun segera diberikan sebuah permen yang terbuat dari manusia. Dia pun segera memakan permen itu. Wah, dan kanibal ternyata. Di saat Mr. Satan mencoba untuk mengalihkan perhatian dari Majin Buu, dia pun segera membuang semua permen itu. Nah, di sini Mr. Satan pun segera menyerang Majin Buu. Namun Majin Buu berpikir malah ada orang yang mengerjainya. Dia pun memutuskan untuk menembakkan sebuah tembakan laser ke arah jauh yang membuat tempat itu menjadi hancur berkeping-keping. Nah, hal itu pun membuat Mr. Satan menjadi melotot segede gaban. Tak lama Mr. Satan pun akan menjalankan rencana terakhirnya. Dia pun mengajak Majin Buu untuk foto bersama, di mana Majin Buu diminta oleh Mr. Satan tengkurap, dan Mr. Satan pun berdiri di belakang Majin Buu seolah-olah dia telah mengalahkannya. Majin Buu yang polos, dia pun mau-mau saja melakukan hal tersebut. Sementara itu di sisi lain, pembangkitan kekuatan tersembunyi milik Gohan masih terus berlanjut, di mana Kaioshin masih terus mencoba untuk melakukan ritual itu. Tak lama Kaioshin pun segera duduk untuk meminta kepada Gohan menenangkan pikirannya dan memusatkan pikirannya agar tahap kedua, yaitu tahap power up, segera dimulai. Gohan pun segera menuruti permintaan yang dilakukan oleh All-Kai untuk memusatkan pikirannya agar dia bisa memulai tahap power up ini dan membangkitkan kekuatan tersembunyi yang ia miliki. Secara bersamaan akhirnya Goku pun terbangun dari tidurnya. Dia pun segera menghampiri Gohan dan segera bertanya kepada All-Kai berapa lama lagi tahap power up ini akan dilalui oleh Gohan. Nah, All-Kai pun menjawab kalau masih membutuhkan waktu 20 jam lagi untuk menyelesaikan ritual ini. Pada akhirnya mereka semua pun harus menunggu waktu yang cukup lama untuk melihat kekuatan tersembunyi milik Gohan bangkit. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.